Perkenalkan, nama saya Intan Susilawati dengan NIM 111900987. Perkenalkan, nama saya Muktapia dengan NIM 1190811. Perkenalkan, nama saya Nurmilawati dengan NIM 111900775. Perkenalkan, nama saya Rosila dengan NIM 1190902. Nama saya Widya Novianda dengan NIM 1119083. Latar belakang masalah sistem pengajian karyawan yang sedang berjalan pada PT Jahir International sudah menggunakan sistem dalam mengolah data pengajian karyawannya. Namun terdapat permasalahan seperti penghitungan komisi dan tunjangan kesehatan tidak bisa dilakukan dengan sistem tersebut, sehingga untuk perhitungan komisi dan tunjangan kesehatan masih menggunakan kertas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem agar semua pengolah data pengajian karyawan dapat diolah dengan baik dan memenuhi kebutuhan semua penggunanya. Metode penelitian, metode pengumpulan data. Yang ke-1, metode wawancara atau interview. Dalam wawancara ini, kami melakukan tanya jawab melalui online via Google Meet dengan Bapak Adi Praditya, MPD di bagian Training and Certification Head pada PT Jahir International. Yang kedua, metode kepustakaan. Suatu bentuk metode penelitian yang menggunakan proses pencarian data dengan mencari dan membaca buku serta mengolah isinya agar dapat dijadikan bahan masukan dalam usaha pengumpulan data. Metode pengembangan software. Dalam perancangan sistem informasi pengajian karyawan ini ditetapkan sistem development life cycle dengan metode waterfall. SDLC adalah kerangka kerja framework terstruktur yang disusun secara runtunan dalam upaya pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai analisis sistem informasi pengajian meliputi proses pengolahan data gaji, perhitungan gaji, sampai dengan pembuatan laporan yang akan ditunjukkan kepada pemimpin perusahaan. Tinjauan perusahaan. PT Jahir International adalah perusahaan pembuat dan pengembang perantik lunak akuntansi dengan nama Jahir Accounting yang didirikan oleh putra bangsa Indonesia sejak tahun 1196. Jahir Accounting diperdayakan oleh tim terbaik dan inovator cerdas meliputi programmer andal yang membuat produk hebat, tim implementasi yang berpengalaman membangun sistem di berbagai bisnis, dan staf dukungan pelanggan yang selalu berkomitmen memberi pelayanan baik. Proses bisnis sistem berjalan. Proses pengajuan komisi. Karyawan yang telah menjual software, melakukan training dan sertifikasi akan mendapatkan komisi. Yang kedua, proses pengolahan data karyawan. Bagian keuangan menginput data karyawan meliputi NIP karyawan, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, komisi, dan tunjangan kesehatan. Yang ketiga, proses penghitungan gaji. Perhitungan gaji dilakukan 2 kali. Pertama, perhitungan gaji pokok dan tunjangan kesehatan menggunakan sistem. Kedua, perhitungan komisi yang diajukan oleh karyawan menggunakan kertas. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Bagian keuangan membuat laporan gaji yang ditunjukkan kepada pemilik. Activity diagram pengajuan komisi karyawan dan bagian keuangan. Mengajukan komisi memproses komisi ke bagian keuangan
dan membalikan lagi ke menerima komisi di karyawan. Activity diagram pengelola data karyawan. Bagian keuangan menginput data karyawan ke sistem menyimpan data karyawan. Activity diagram perhitungan gaji. Bagian keuangan menerima pengajuan komisi, terus menginput komisi, terus melakukan perhitungan gaji pokok, tunjangan kesehatan komisi, dan sistem memproses penggajian. Activity diagram pembuat laporan. Bagian keuangan membuat laporan, terus ke sistem memproses laporan, dan ke pemilik melihat laporan. Nama dokumen masukan yaitu surat pengajuan komisi, fungsi sebagai syarat pengajuan komisi, sumber karyawan, tujuan bagian keuangan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap karyawan menjual produk atau melakukan training atau sertifikasi, bentuk dokumen lampiran A1. Sedangkan dokumen keluaran yaitu nama dokumen laporan penggajian, pencetak atau menampilkan data perhitungan gaji karyawan, sumber bagian keuangan, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap 1 bulan, bentuk dokumen yaitu lampiran B1. Permasalahan pokok sistem penggajian karyawan yang sedang berjalan pada PT Jahir Internasional yang sudah menggunakan sistem mengelola data penggajian karyawan, namun terdapat permasalahan pada perhitungan komisi dan tunjangan kesehatan yang masih menggunakan kertas. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan pada sistem yang lama, maka diperlukan pengembangan sistem ke sistem yang terkomputerisasi berbasis website. Jadi perhitungan gaji antara gaji pokok, komisi serta tunjangan kesehatan dapat dilakukan dengan satu sistem sehingga dapat diakses secara langsung oleh karyawan untuk melihat data gaji karyawan tanpa harus mengunjungi bagian keuangan. Use case diagram, kita ke sistemnya yaitu kita login, lalu karyawan menginput komisi serta bagian keuangan menginput data karyawan dan menghitung gaji, dan pemilik adalah pengelolaan laporan. Lalu selanjutnya activity penginputan komisi. Sama halnya seperti login yang mengelola data karyawan, karyawan membuka aplikasi informasi pengajian karyawan, lalu sistem menampilkan menu login, lalu karyawan menginput user dan password. Jika gagal akan kembali ke menu login, lalu jika berhasil akan menampilkan halaman home. Dan selanjutnya karyawan memilih menu komisi dan menginput komisi, lalu sistem menyimpan data. Lalu karyawan menerima keterangan penginputan berhasil. Selanjutnya activity menghitung gaji. Bagian keuangan melogin aplikasi, lalu memasukkan input user dan password, lalu memilih menu penggajian dan membuat perhitungan gaji, lalu sistem menyimpan data, dan bagian keuangan menerima keterangan penggajian berhasil. Lalu lapor. Selanjutnya activity diagram pengelolaan laporan. Bagian keuangan membuka aplikasi penggajian karyawan, lalu sistem menampilkan menu login, dan bagian keuangan menginput user dan passwordnya. Jika gagal akan menampilkan kembali menu login, lalu jika berhasil menampilkan halaman menu. Dan bagian keuangan memilih menu laporan, membuat laporan, dan sistem memproses laporan, lalu pemilik melihat laporan. Lalu laporan. Selanjutnya entity relationship diagram atau disebut dengan ERD. Di sini merupakan gambar ERD. Entitas jabatan berikut atributnya dimiliki oleh karyawan berikut atributnya, lalu mendapat
komisi berikut atributnya, dan karyawan mendapat penggajian berikut atributnya. Selanjutnya, logika rekonstruktur atau LRS. Di sini adalah entitas jabatan, primary key-nya yaitu HD_jabatan. Lalu ada karyawan, primary key-nya yaitu adalah NIP_karyawan. Selanjutnya ada entitas komisi. Di sini primary key-nya yaitu ID_komisi, dan selanjutnya adalah penggajian. ID-nya _gaji. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu spesifikasi file data jabatan. Nah, di data jabatan ini yang menjadi primary key-nya adalah kode jabatan. Selanjutnya adalah spesifikasi file data karyawan. Nah, di data karyawan ini yang menjadi primary key-nya adalah NIP karyawan. Selanjutnya adalah spesifikasi file data komisi. Nah, di data komisi ini yang menjadi primary key-nya adalah ID komisi. Nah, yang terakhir adalah spesifikasi file data penggajian. Nah, kalau di data penggajian ini yang menjadi primary key-nya adalah ID gaji. Lalu, kelas diagram sistem informasi penggajian karyawan. Nah, di kelas diagram ini terdapat 4 tabel. Yang pertama ada jabatan, yang kedua karyawan, yang ketiga penggajian, dan yang terakhir adalah komisi. Sequence diagram menginput komisi, yaitu karyawan melakukan login dengan cara input username dan password. Jika login gagal, maka akan dialihkan ke menu login, dan jika login berhasil, sistem akan menampilkan menu komisi. Kemudian karyawan akan menginput komisi dan sistem akan menyimpan data. Dan yang terakhir adalah karyawan keluar dari sistem. Sequence diagram mengelola data karyawan. Bagian keuangan akan melakukan login dengan cara input username dan password. Jika login gagal, maka akan dialihkan ke menu login. Dan jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu data karyawan. Kemudian, bagian keuangan akan menginput data karyawan dan sistem akan menyimpan data. Dan yang terakhir, bagian keuangan keluar dari sistem. Sequence diagram hitung gaji. Bagian keuangan akan melakukan login dengan cara input username dan password. Jika login gagal, maka akan dialihkan ke menu login. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu penggajian. Kemudian, bagian keuangan akan membuat perhitungan gaji, dan setelahnya sistem akan memproses penggajian. Dan yang terakhir, bagian keuangan keluar dari sistem. Sequence diagram pengelolaan laporan. Bagian keuangan akan melakukan login dengan cara input username dan password. Jika login gagal, maka akan dialihkan ke menu login. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu laporan. Kemudian, bagian keuangan akan membuat laporan, dan setelahnya sistem akan menampilkan laporan. Dan yang terakhir, pemilik melihat laporan. Deployment diagram. User PC komponennya adalah web browser yang dimana terdiri dari Firefox, Chrome, dan juga Safari. Lalu web server komponennya UI layer yaitu Apache HTTP, dan web application yaitu PHP. Dan yang terakhir, database server komponennya adalah MySQL. Spesifikasi hardware. Nah, untuk spesifikasi hardware, sistemnya adalah Windows 10 Pro, prosesornya adalah Intel Celeron CPU N2840 at 2,16 GHz, RAM-nya adalah 2 GB, hard disk-nya 500 GB, monitornya adalah 14 LED, keyboardnya adalah standar keyboard, printernya adalah DeskJet, dan untuk mouse-nya adalah standar. Spesifikasi software. Nah, di spesifikasi software untuk bahasa script programming yaitu adalah HTML, web servernya adalah Exam, DBMS-nya adalah MySQL, web editornya Visual Studio Code, dan web browsernya adalah Google Chrome.
Selanjutnya kita akan melakukan demo program. Kita harus login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, kemudian kita masukkan password-nya, kemudian kita klik sign in. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistem. Ini dia tampilan home dari sistem informasi penggajiannya. Kita coba klik data user. Nah, ini akan muncul data pengguna dari sistem informasi penggajian karyawan ini. Kita akan mencoba menambah data pengguna. Kita klik tambah, kemudian kita input nama user, kita pilih Widya, kemudian input email user, selanjutnya pilih role atau akses. Kita di sini pilih user, kemudian klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini dia hasil yang barusan kita input tadi. Kemudian kita akan coba untuk mengedit akses. Kita klik edit akses. Kita rubah aksesnya dari user menjadi admin. Jika sudah, kemudian kita klik ubah akses. Kita lihat di sini roles atau aksesnya sudah berubah. Kemudian kita coba untuk menghapus. Kita klik hapus. Kemudian akan muncul notifikasi. Kita klik OK. Data berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data jabatan. Nah, ini dia tampilan data jabatan. Kita langsung klik tambah, kemudian input kode jabatan, input nama jabatan, kemudian gaji pokoknya, dan tunjangan kesehatan. Jika sudah, kemudian klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini dia hasil inputan kita barusan. Kemudian kita klik edit. Kita ubah gaji pokoknya. Awalnya 5 juta, kita ubah menjadi 6. Kemudian kita klik update. Data berhasil diupdate. Nah, di sini gaji pokoknya sudah berubah. Kemudian kita akan menghapus data. Klik hapus. Maka akan muncul notifikasi. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini data yang tadi kita hapus sudah hilang. Selanjutnya kita ke data karyawan. Kemudian kita klik tambah. Kita input NIP karyawan, kemudian input nama karyawan, kemudian masukkan alamatnya, kemudian nomor handphone, masukkan juga tanggal masuk, yang terakhir yaitu jabatan. Jika sudah, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sudah muncul di sini nama karyawannya Widya. Kemudian kita coba untuk mengedit data. Kita langsung klik edit. Kita ubah di alamatnya. Kita ganti menjadi Karawang. Jika
sudah, kita klik update. Data berhasil diupdate. Alamatnya sudah berubah, yang tadinya Cikampek sudah berubah menjadi Karawang. Kemudian kita akan menghapus data. Kita klik hapus. Kemudian muncul notifikasi, kita klik OK. Melakukan login sebagai user dengan email widya@gmail.com, lalu masukkan password, kemudian sign in. Berikut adalah tampilan dashboard untuk akses user. Kemudian klik pengajuan komisi. Berikut adalah tampilan data yang sudah melakukan pengajuan komisi. Untuk melakukan pengajuan komisi, klik tambah, lalu masukkan ID komisi KM05, nama karyawan Widya, keterangan penjualan software dengan jumlah komisi 100.000, lalu klik simpan. Maka data akan tersimpan. User mengalami kesalahan pencatatan. Untuk mengubahnya, dengan klik edit, lalu lakukan perubahan data. Kemudian klik update. Maka data otomatis sudah terupdate. Untuk menghapus data, klik hapus, kemudian klik OK. Maka data akan terhapus. Pada akses accounting sebagai admin, dapat melakukan pencatatan transaksi penggajian karyawan dengan klik menu transaksi, berikut sudah ada beberapa transaksi yang sudah diinput. Untuk menambah transaksi baru, dengan klik tambah, lalu masukkan ID gaji G5, masukkan tanggal, atas nama Widya, jabatan administrasi, gaji pokok 6 juta, tunjangan kesehatan 240.000, dengan mendapatkan komisi 200.000 atas penjualan software, kemudian klik simpan. Lalu data transaksi akan tersimpan otomatis. Untuk mencetak semua transaksi berikut ini dapat dilakukan dengan klik menu laporan, lalu pada halaman berikut klik cetak. Maka sistem akan mencetak laporan penggajian karyawan. Dan ini adalah laporan penggajian karyawan yang sudah diinput oleh bagian accounting. Kesimpulan: 1. Sistem yang berjalan sudah sesuai prosedur, namun sistem hanya untuk gaji pokok. Sedangkan untuk komisi dan tunjangan kesehatan masih berbentuk kertas, yang kemungkinan dokumennya dapat hilang atau rusak sebelum melakukan penggajian.
2. Sistem yang berjalan saat ini belum berjalan dengan baik, karena proses perhitungan gaji dilakukan 2 kali, yaitu perhitungan gaji pokok dan perhitungan komisi serta tunjangan kesehatan. Hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan salah hitung gaji, sehingga akurasi data masih rendah dan memakan waktu yang lama. Saran 1. Meningkatkan sistem komputernya agar dalam perhitungan penggajian karyawan tidak terjadi kesalahan. 2. Apabila terdapat kekurangan pada sistem yang sedang diusulkan, hendaknya dicatat oleh user atau orang yang bersangkutan dengan sistem ini. Hal ini ditujukan untuk perbaikan sistem agar menjadi lebih sempurna.